Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Warta Lisan untuk kita pada pagi hari ini, Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Hari ini kita masih tetap melaksanakan ibadah mandiri di rumah masing-masing. Kita yakin dan percaya Allah selalu hadir di tengah kita. Sebelum kita mulai ibadah, kami akan sampaikan warta lisan untuk kita. Kami atas nama BPH Majelis Calon Jemaat GKI Penenga mengucapkan selamat Hari Reformasi dan Hari Bapak GKI dan selamat Hari Minggu. Selamat HUT kelahiran dan HUT pernikahan sepanjang minggu ini. Nas untuk Anda sebagai berikut. Mazmur pasal 92 ayat 5. Begini firman Tuhan. Sebab telah Kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Kiranya Maha Besar Tuhan kita Yesus Kristus memberikan berkat yang berkelimpahan kepada kita sekalian. Amin. Untuk pelayanan kebaktian, ibadah minggu masih melaksanakan ibadah mandiri di rumah masing-masing. Untuk kebaktian kategorial tidak dilaksanakan, hanya kebaktian keluarga dan kebaktian ucapan syukur dengan ketentuan kebaktian hanya dihadiri oleh keluarga inti, tidak boleh mengundang orang-orang banyak. Petugas pelayanan hanya terdiri dari pendeta dan dibantu oleh 2 orang penetua atau diakon. Untuk kunjungan kasih HUT pernikahan dan kunjungan kasih kedukaan masih ditiadakan. Tetapi kalau ada warga jemaat kita yang mengalami musibah kedukaan, kami dari BPH Majelis Calon Jemaat GKI Penenga tetap akan melayani. Untuk berita keuangan silahkan Bapak Ibu melihat di WhatsApp grup Calon Jemaat GKI Penenga. Dan untuk panduan ibadah mandiri setiap hari Minggu dapat dilihat di Facebook GKI Penenga Palangkaraya dan di channel YouTube GKI Penenga Multimedia. Demikian warta lisan untuk kita. Kami ucapkan selamat hari Minggu dan selamat melaksanakan ibadah mandiri di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Panggilan beribadah. Salam, selamat bertemu dalam persekutuan kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, yang telah memimpin dan menuntun gerejanya melintasi zaman, serta memperbaharui gereja untuk menyadari fungsi dan perannya supaya kehadiran gereja menjadi berkat. Panggilan gereja adalah memberitakan keselamatan bagi semesta, kiranya selalu berkorban dalam hati umat percaya dan menjadikan kita sebagai jemaat benar. Hari ini persekutuan kita adalah dalam rangka perayaan Hari Reformasi Gereja sekaligus merayakan Hari Bapak GKI dengan subtema Beritakanlah Injil. Melalui kedua perayaan ini kita berharap tri panggilan gereja yaitu bersekutu, bersaksi dan melayani semakin dinyatakan di tengah dunia. Terutama ketika saat ini dunia menghadapi masa yang sulit di tengah pandemi COVID-19. Mari kita berdiri menghadap Tuhan, menyanyikan pujian baginya. Jemaat menyanyi dari pelengkap kidung jemaat
nomor 105 bait pertama dan bait ketiga. Gereja bagai bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang cerah, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghampas yang sulit ditempuh, penumpang pun bertanyalah selagi berjerih, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera diatur awaknya, setiap orang bekerja menurut tugasnya, semua satu padulah setia bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya
Kita akan mengawali ibadah dengan menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Nats pembimbing, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus pasal 3 ayat 11. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Roma pasal 3 ayat 28. Marilah kita merendahkan diri seraya mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami bersyukur atas anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus yang telah mempercayakan kabar keselamatan itu disampaikan melalui gerejamu di sepanjang zaman. Berkatilah seluruh umat yang mempercayaimu di dunia ini, yang teraniaya karena namamu, yang terus memperbaharui diri ke arah kesempurnaan. Bapa, kami percaya kasih karunia Tuhan adalah anugerah yang telah menyelamatkan kami di bumi dan di surga kelak. Pada saat ini juga kami memohon, berkatilah kiranya semua kaum bapa dalam fungsi dan peran yang ditentukan oleh Allah baginya, sebagai imam di tengah keluarga, pemimpin dan memberi nafkah. Mampukan mereka untuk menjadi teladan supaya sesi rumahnya mengenal namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 252, bait 1 dan bait yang kelima. Batu penjuru gereja. Penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan korban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Di dalam pencobaan dan perjuangannya, dinantinya zaman sejahtera Bapa. Di mata tercerminkan gereja yang mana mencapai perhentian sentosa cemara. Pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran terhadap-Nya, karena dalam kelemahan daging kita dosa berkuasa. Dalam kehidupan keseharian, kita sering melupakan kebenaran Allah dan lebih suka mendirikan kebenaran sendiri,
serta memaksakan kehendak. Oleh karena itu, di hadapan Tuhan, marilah kita mengaku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengaku bahwa sebagai tubuh Kristus dalam bergereja, kami melupakan bahwa panggilan kami di tengah-tengah dunia ini adalah untuk membangun persekutuan umat yang sedang melangkah bersama sebagai arak-arakan, di mana kami seharusnya saling memperhatikan dan peduli, baik sebagai persekutuan GKE maupun dalam persekutuan oikumene bersama gereja di seluruh dunia. Dalam kehidupan bermasyarakat, kami seringkali gagal menghadirkan gereja yang seharusnya menghadirkan damai di bumi. Terdiam dan seakan tidak mampu berbuat karena kerasnya persoalan yang dihadapi, terutama pada saat yang teramat berat menimpa kehidupan sesama manusia karena penderitaan akibat pandemi COVID-19. Persoalan ekonomi, bencana alam, perseteruan, dan perselisihan, serta kejahatan yang semakin meningkat, serta kelalaian kami berjuang, merawat dan memelihara bumi. Karena itu, kami mengaku dengan segenap hati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kami seringkali lalai bahwa hidup bersama dengan orang yang bukan seiman dengan kebinekaan seharusnya merupakan perekat yang menyatukan untuk saling menghormati dan menghargai, juga sebagai orang, secara khusus seorang bapa. Kami mengaku seringkali melupakan kehendak Tuhan. Bagaimana kami seharusnya mengasihi istri dan anak-anak, menjadi gembala sehingga dapat memimpin seisi rumah kami kepada keselamatan dan jalan yang benar, memberikan rasa aman, serta mencukupkan keperluan rumah tangga, serta memberikan kebahagiaan bagi keluarga kami. Dengarkanlah doa permohonan dan ampunilah dosa kami. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat dimohon berdiri, kita akan mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, tidak selalu menuntut dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi semua orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Yesus
berganti. Namun ku tetap percaya, hanya Yesus juru murniku. Tak pernah Tuhan janjikan lautan dan samudra akan tenang, tetapi Dia berjanji akan selalu besertaku. Karena ku yakin dan aku percaya, pasti sampai di pelabuhan. Walaupun ombak menerjang, datang silih berganti, namun ku tetap percaya, hanya Yesus juru murniku. Tak pernah Tuhan janjikan lautan dan samudra akan tenang, tetapi Dia berjanji akan selalu besertaku. Karena ku yakin dan aku percaya, pasti sampai di pelabuhan. Karena ku yakin dan aku percaya, pasti sampai di pelabuhan. Doa syukur dan pembacaan Alkitab. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah sebelum membaca dan mendengarkan isi dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami Yesus Kristus, hadir dan permuliakanlah nama-Mu dalam ibadah ini. Buatlah ibadah kami ini layak bagi Tuhan dan berguna bagi kami dan sesama kami. Kiranya semua ini sungguh-sungguh timbul dari hati kami. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami jauh sebelum kami mengenal-Mu. Terima kasih juga atas kelimpahan karunia yang Kau berikan kepada kami setiap hari. Engkau memberi kami makanan luar biasa dari firman-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan firman-Mu berlalu begitu saja. Biarkan firman-Mu menjadi penuntun jalan hidup kami. Bapa, dengarlah doa kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, sesuai dengan Almanak Nas GKE, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 34 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12 yang dibacakan demikian dengan perikop kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yerikho. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim, dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Joar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab itu 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir, terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49, bait 1, 3, 4, dan 5. Firman Allah jayalah. Kita
firman hidup yang kudus, berkuasalah terus hingga dunia yang gelap. Lihat fajar gemerlap. Pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri. Saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Julita Ikat STH. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum membaca dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih serta memuji nama-Mu yang sangat agung dan mulia ini, karena kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pula pada hari ini bersama-sama seluruh orang di segala penjuru dunia yang percaya kepadamu merayakan hari reformasi. Dan bersama-sama dengan seluruh warga GKE kami merayakan hari Bapak GKE. Sertai kami Tuhan dalam sukacita ini dengan selalu menghadirkan Roh Kudus-Mu dalam hati, hidup dan seisi rumah kami. Terlebih ketika saat ini kami ingin bersama-sama membaca dan mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Nats sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nats Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai ayat yang ke-46 yang dibacakan demikian. Dengan dua perikop, hukum yang terutama dan hubungan antara Yesus dan Daud. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pemimpin roh? Saya ulangi. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Hari ini merupakan hari reformasi dan hari Bapak Gereja Kalimantan Evangelis.
Martin Luther adalah tokoh reformasi yang memprotes penjualan indulgensi yang dilakukan oleh pemimpin gereja Katolik. Martin Luther sendiri adalah seorang biarawan Katolik yang sangat taat. Indulgensi adalah surat atau sertifikat yang dipercaya bahwa orang yang membelinya akan menerima pengampunan dosa baik atas orang yang hidup maupun orang mati. Artinya apabila seseorang membeli indulgensi itu, maka dosa orang tersebut dihapuskan. Seseorang juga bisa membeli indulgensi untuk keluarganya yang sudah meninggal. Dalam 95 dalil yang ia buat, Martin Luther memprotes hal tersebut. Ia menegaskan bahwa manusia tidak bisa dibenarkan dan selamat hanya dengan menebus sertifikat indulgensi. Menurut Martin Luther, manusia dibenarkan oleh iman. Itu dikenal dengan sola fide. Manusia selamat oleh kasih karunia Allah. Dikenal dengan sola gratia. Dan iman serta tindakan orang percaya kepada Yesus Kristus selalu didasarkan pada Alkitab. Dikenal dengan sola scriptura. Gerakan reformasi Luther semakin meluas sehingga pada akhirnya melahirkan Kristen Protestan. Apa yang Martin Luther sampaikan selaras dengan jawaban Yesus dalam nats ini kepada salah seorang ahli Taurat yang bertanya kepadanya tentang hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat. Yesus dalam nats ini menjawab bahwa hukum yang terutama dalam hukum Taurat adalah mengasihi Allah dan sesama manusia. Ahli Taurat dalam nats ini bertanya tidak dengan tulus, melainkan untuk mencobai dia. Ada banyak pendapat di kalangan orang Yahudi pada masa itu tentang hukum yang terutama dalam hukum Taurat. Ada yang berpendapat bahwa hukum yang terutama adalah hukum sunat. Ada juga yang berpendapat bahwa hukum yang terutama dalam hukum Taurat adalah hukum Sabat. Dan yang lain berpendapat bahwa hukum yang terutama adalah hukum korban. Jadi pertanyaan yang diajukan dalam nats ini hanya untuk mencobai. Dengan maksud untuk menyulut kemarahan orang banyak. Karena bisa jadi jawaban Yesus tidak sesuai dengan harapan dari banyak orang. Namun upaya itu sia-sia. Karena Yesus memberi jawaban dengan benar sesuai dengan yang mereka simpulkan selama ini, yaitu mengasihi Allah dan sesama manusia. Namun ketika Yesus balik bertanya tentang pendapat mereka soal Mesias, mereka tidak dapat menjawabnya. Bapak Ibu saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, metode pengajaran yang umumnya digunakan para pengajar di zaman Yesus adalah dengan tanya jawab. Sebagai ahli Taurat, orang Farisi dalam nats ini adalah pengajar dan penafsir Perjanjian Lama, khususnya kelima kitab Musa. Jelas ia tahu bahwa hukum yang terutama dalam hukum Taurat adalah mengasihi Allah dan sesama manusia. Jadi pertanyaannya kepada Yesus bukanlah pertanyaan yang tulus tadi, melainkan pertanyaan untuk menjebak dan menjatuhkan. Dan ketika Yesus balik bertanya, mereka enggan untuk menjawab dikarenakan tidak ada kasih dalam hati mereka. Mereka bungkam menandakan ekspresi kekerasan dan kedegilan hati untuk menyangkal kebenaran Allah. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari reformasi dan hari Bapak GKE ini, kita sekalian diingatkan untuk mereformasi diri. Dan inti dari reformasi itu adalah tentang kasih. Sebagai pendeta, saya mengenal banyak bapak-bapak yang begitu mengasihi istri dan anak-anaknya. Di tengah-tengah kesibukannya dalam bekerja, ia menyempatkan diri menyapa istri dan anak-anaknya. Sepulang kerja, ia menyingkirkan rasa lelahnya agar bisa bercengkrama bersama keluarganya. Bahkan di hari perempuan Gereja Kalimantan Evangelis, bahkan di hari ibu, banyak bapak-bapak yang membawa anak-anaknya untuk menggantikan tugas ibu di rumah dan menyuruh istrinya istirahat. Bapak
sering dikenal sebagai sosok yang keras dan disiplin. Namun sesungguhnya Bapak adalah sosok yang berwibawa dan penuh kasih terhadap istri dan anak-anaknya. Kita yakin dan percaya sebagai imam di dalam keluarga, Bapak akan mengajak seisi rumahnya untuk mengasihi Allah dan sesama manusia. Selamat Hari Reformasi dan Hari Bapak Gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang panas. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita merendahkan diri di hadapan Allah. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih bersama-sama dengan seluruh Bapa
Di kawasan Gereja Kalimantan Evangelis kami bersuka cita di dalam Tuhan, karena kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terlebih di hari reformasi dan hari Bapa ini, Engkau mengingatkan kami agar kami setia kepadamu, mengajarkan anak-anak kami untuk mengasihi Engkau dengan kesungguhan hati dan juga mengasihi sesama kami manusia. Jadikan kami sebagai bapa-bapa yang setia terhadap istri dan keluarga, mengasihi istri dan anak-anak kami, mencintai mereka dengan kesungguhan dan ketulusan hati, menjadi imam dan teladan bagi seisi rumah kami. Kami percaya pula Gereja Kalimantan Evangelis sebagai gereja di mana kami bergereja. Tuhan selalu memberkati gereja kami ini agar selalu dapat memancarkan lewat pemberitaan firman-Mu tentang kasih Allah yang memberikan anugerah keselamatan melewati Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja di seluruh dunia agar tetap mengingat Engkau di dalam setiap gerakan mereka, dalam setiap pelayanan mereka, sehingga nama Tuhan tetap berkumandang di seluruh penjuru dunia. Kami juga berdoa bagi KPB Majelis Sinode, KPB Majelis Resort, dan SPB Jemaat GKE dalam pelayanan dan kesaksian mereka. Tuhan menyertai para pengurusnya agar tetap bersemangat untuk menyuarakan suara kebenaran Tuhan, sehingga kasih Allah yang luar biasa itu menggembirakan banyak orang. Kami juga berdoa bagi sekalian kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Kami percayakan hidup kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, keluarga kami ke dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Sertai anak-anak kami yang dalam pendidikan, sertai para pemuda, pemudi, para pelajar, mahasiswa kami, sertai para orang tua, janda duda, yatim piatu, anak-anak terlantar, sertai para pendeta, penatua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, koster gereja dalam pelayanannya, sertai pula pemimpin bangsa dan negara kami. Terlebih Tuhan menyertai kami dalam memilih pemimpin daerah kami nanti, agar kami dapat memilih pemimpin daerah yang takut akan Tuhan, berhikmat. Terima kasih Allah, inilah doa dan permohonan kami yang kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Dengarkanlah pengantar tentang persembahan yang diambil dari Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25 yang berbunyi demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 389,
bait pertama dan seterusnya sampai persembahan selesai dikumpulkan. Besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen dengan hati dan mulut kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah dengan menerima pengutusan dan berkat. Ingatlah selalu akan panggilan pengutusan gereja. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah kepada segala makhluk. Lakukanlah dengan kesetiaan, sebab Ia Tuhan adalah setia, menyertai untuk selama-lamanya. Dan kepada segenap kaum bapa, pimpinlah keluarga kita, dan katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan mengutus engkau ke dalam dunia, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih karena telah bersama-sama mengikuti ibadah online di calon jemaat GKI Penenga. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai lagu penutup, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388, Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia. Majelis Calon Jemaat GKI Penenga mengucapkan Selamat merayakan Hari Reformasi dan Hari Bapa Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati.